Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-7 Kapita Selekta Psikologi Sunda. Kita sudah membahas mulai dari identitas, kemudian riset psikologi Sunda, kemudian orang Sunda, dan aspek kognitif dan non-kognitif yang bisa diteliti terhadap masyarakat Sunda. Sekarang sebagai persiapan terakhir untuk melakukan mini riset psikologi Sunda, kita akan merecall kembali tentang metode riset, khususnya gimana memulai mini riset terkait psikologi Sunda, gitu ya. Oke, yang pertama, as usual, kalau yang udah pada ngambil Medpen 3 atau yang lagi sekarang ngambil mata kuliah Medpen 3, langkah awalnya adalah menentukan topik. Kalian sudah mengetahui macam-macam atau peluang topik-topik terkait aspek kognitif ataupun aspek non-kognitif dari individu yang bisa diteliti dalam konteks kesundaan, gitu ya. Dan untuk menentukan topik ini, kalian bisa pilih salah satu yang ingin dijadikan fokus, gitu ya. Mulai diistihorohin di minggu ini, udah nanti di akhir minggu harus sudah menentukan satu topik yang ingin dijadikan fokus kalian untuk mini riset psikologi Sunda ini, gitu ya. Oke, setelah menentukan satu topik, kita akan mencoba mengkajinya dalam konteks Sunda. Gimana caranya? Kita mengidentifikasi fenomena yang muncul terkait topik yang pengen kita teliti itu yang tadi ya, antara kognitif atau non-kognitif, terus topik spesifiknya apa tuh. Dalam konteks ada dua opsi. Yang pertama misalkan ada perbedaan fenomena atau kondisi di masyarakat umum dengan masyarakat Sunda, gitu ya. Jadi itu fenomena yang diangkat gitu. Karena ada perbedaan fenomena yang muncul dalam satu topik yang sama di masyarakat umum dan Sunda. Atau opsi keduanya, kalian nggak perlu mempertimbangkan soal masyarakat umum, tapi langsung fokus pada fenomena yang terjadi di masyarakat Sunda itu sendiri. Itu pun bisa jadi opsi untuk konteks Sunda yang ingin diteliti dalam mini riset kalian, gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah tadi menentukan topik mini risetnya, kemudian menambahkan konteks terkait masyarakat Sundanya. Nah, sekarang saatnya mempertimbangkan penggunaan konsep teoritisnya. Bisa dengan menggunakan teori yang ada, gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau menggunakan teori yang ada tuh. Sebelumnya tuh kan ada teori kepribadian, misalkan Big Five Personality. Terus menurut kalian berdasarkan fenomena yang muncul di masyarakat Sunda, kemungkinan aspek kepribadian di Sunda itu nggak 5 gitu ya, nggak Big Five, bisa jadi ada 6 atau cuma ada 3 gitu kan. Salah. Jadi yang Big Five itu kan 5 tuh ya. Nah, kemungkinan di Sunda itu punya dominan. Jadi ada 3 atau 1 kepribadian dominan di antara Big Five itu, sehingga kalian mau pakai teori Big Five personality itu pada orang Sunda gitu. Jadi pengen tahu seperti apa Big Five personality pada orang Sunda gitu. Itu kalau pakai teori yang sudah ada. Nah, kalau misalkan pengen bangun konsep baru, itu berarti tadi asumsinya gini, yang Big Five personality itu nggak cukup ngejelasin orang Sunda. Si orang Sunda teh bisa punya struktur kepribadian yang lebih kompleks atau lebih khas gitu, yang bisa menggambarkan kepribadian mereka. Nah, itu bisa kita ngebangun konsep teori baru di luar Big Five atau di luar teori kepribadian yang sudah ada, berdasarkan nilai kesundaan gitu kan. Atau opsi lainnya itu di bawah ya, makanya ada variabel atau aspek variabel. Di sini maksudnya kalau variabel berarti tadi yang kepribadian tuh kalian bakal ngebangun full gitu ya, struktur kepribadian baru pada orang Sunda, beda dari Big Five banget gitu. Nah, kalau misalkan aspek variabel itu maksudnya di Big Five itu masih dipakai teori yang udah ada, teori Big Five yang sebelumnya, bisa jadi nambah gitu kan aspeknya. Jadi bukan Big Five tapi Big Six misalkan gitu. Jadi beberapa opsi untuk jadi penjelasan teoritis kalian itu bisa dipakai. Entah
yang pertama menggunakan teori yang sudah ada, atau yang kedua membangun konsep baru berdasarkan nilai kesundaan. Gitu. Oke. Jika ada yang bertanyakan, silahkan tanya di grup WhatsApp dan forum diskusi LMS. Oke, dan tugas minggu ini adalah mulai menentukan topik mana yang ingin diteliti oleh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.